Sampurasun. Halo guys, sore ini aku mau ngebaso, janjian sama Cici karena deket rumah, 10 menit atau 15 menit lah jalan kaki, 10 menit jalan kaki dari rumah, jadinya jalan kaki. Enggak minta antar biar olahraga karena nanti mau makan lemak. Itu dia kedai baksonya. Ini jalan ke rumah ke sana. Oke, kita nyebrang. Oke guys, udah bersama Cici. Kita itu lagi ada di Sukarasa. Jadi kita mau jajan bakso. Kita review ya. Oke guys, sudah ada makanannya. Kita pesen es jeruk, terus jus mangga. Ini bakso kita pakai tetelan. Aku pakai tetelan. I love tetelan so much. Terus ini Cici. Oke, sekarang kita akan coba makan. Yuk kita makan. Pakai jeruk. Kita sambil main truth order ya guys, sambil makan bakso. Yang ini ya bu. Oke. Hard and hot. Oh my god, oh my god. Ini tuh udah pedasnya si cabe, si bakso tadi teh. Tapi dicabein dulu. Coba buka dulu aja. Kayaknya nggak terlalu deh. Warnanya kayak gini. So, main terus mai teh. Klik tombol spin. Oh ya. Coba dulu. Oke. Silakan. Terus Cici buat tebak. Cici jawab, baca dulu Cici. Oke. Terus sekarang lagi suka sama siapa dan siapa orangnya? Oke, ini karena seru-seruan ya. Kalau aku jawab Pak Suami kan gak seru kan, benar? Oke, jadi kita mau jawab yang seru. Sekarang lagi suka sama Namjoon, Kim Namjoon. Sekarang lagi suka sama Kim Namjoon. Ibu kalau disuruh pilih Namjoon atau Pak Suami, ibu pilih yang mana? Namjoon, sorry, Cici, Namjoon. Kalau disuruh milih, Itu nggak jawaban yang sangat jujur banget. kalau disuruh milih ya udah. Kan itu sangat belum tentu ya, belum tentu ada pilihan seperti itu. Jadi jangan pernah disia-siakan. Oke, next. Main lagi. Cici. Spin. Lanjut. Oh, lanjut dulu. Kopras. Pernah ditolak sama orang yang kamu suka, apa penyebabnya? Pernah Cici? Pernah. Masa? Tapi Cici nggak nembak sih, cuman dia menolak secara tidak langsung gitu loh bu. Tapi Cici nggak nembak, jadi gimana? Oh, tapi Cici terang-terangan gitu menyukai dia. Iya, karena kayaknya satu sekolah tahu deh Cici suka sama dia. Terus, tapi dia tahu karena lingkungan berarti ya, karena teman-teman sekitar. Terus ditolaknya kumaha? Tolaknya gimana? Ya, ditolak secara tidak langsung. Dengan dia menjauh. So sad. Dan Cici masih ngejar-ngejar selama hampir 3 tahun. Itu teh. Yang hampir kalian kerja bareng bukan? Bukan. Bukan. Oke.
itu juga pernah deh. Tapi itu ditolak. Enggak Pernah sih. kan itu mah? Enggak. Aku tuh kalau makan bakso selalu pakai kecap manis. Ini tuh enak banget. Resep bakso ala Ibu Ranti. Sampai udah berkecap aja gue begitu. Tapi kayaknya nggak sepedas yang di itu lagi. Ini Karena ini ada digilingin ada dagingnya. Kalau waktu itu kan cabai semua ya. Enak. di hati mah pakai itu ya, ini pakai Cuma cabai saja. bukan Jawa lo juga. Jawa. Tapi sudah seperti ini mah tidak terlihat ya. Bisa. Oh, ini kah? Jadi dia kurang suka sama Jawa. Bakso acinya, ada bakso aci juga. Isinya ada Oke. Nih. Oke, aku lagi. Truth semua ya. Jadi ini main truth bukan truth order. Pernah suka sama pacar temen dan siapa orangnya? Oh my god. Pernah suka sama pacar temen? pernah. Sekarang masih berteman. Rahasia besar masih. Sekarang masih Ini berteman. rahasia besar. Tapi si temannya udah putus. Udah putus karena jadi ceritanya waktu MPLS. Jadi kan segugus tuh. Cici sama si temen Cici sama si cowok ini. Nah, Cici teh suka sama si cowok ini sampai dibagi kelas ya. Sampai dibagi kelas. Nah, dia yang cowoknya IPA 1, Yang ceweknya. ceweknya IPA 2, Cici IPA 4. Karena beda kelas. Cici temenan sama temen Cici itu deket atau biasa aja? Deket banget. Kalau sekarang gitu, tapi dulu mah belum. Oh, belum. belum temenan. Sekarang masih jadian mereka? Udah enggak. Oh, udah enggak. Oke, berarti aman ya karena udah nggak jadian, berarti aman diceritakan. Lanjut. Nah, Cici, waktu itu teh Cici udah temenan sama si ceweknya, dan si ceweknya juga udah pacaran sama si cowok itu teh, tapi Cici nggak tahu. Nah, udah aja masih suka, masih chatan. Sekarang juga. Dianya si cowoknya ke Cici gimana? Chatan aja biasa gitu. Oh, tapi nggak kayak ngedeketin Cici secara khusus gitu? Enggak. Oke. Cuman akrab aja gitu. Terus Cicinya masih ngarep di dia teh. I know how you feel. Kalau tahu pacaran mah udah weh. Oke. Berarti karena Cici nggak tahu ya, jadi masih suka sama si cowok itu. Tapi kalau tahu, jadi nggak suka atau masih tetap suka? Sekarang masih suka nggak? Oke. Itu untuk kelas 10 atau bu? Oh, Selera aku masih waktu SMA ya. Sekarang Cici udah kuliah tingkat 3 semester 3. tingkat 2. Tingkat 2. Berarti oke. Ini cepet. Selanjutnya, pernah suka sama pacar temen dan siapa orangnya? Jadi harus flashback ya. Pacarnya Bu Rini. Enggak. Bu Rini itu dekatnya pas udah kerja dan aku udah nikah, jadi enggak gitu ya. Tapi kita pernah punya bukan pernah menyukai orang yang sama, tapi sebatas kagum lah gitu ya, sebatas ngefans. Apakah dokter gigi yang waktu itu? Oh iya. Oke, itu mah itu ya. Tapi mau cerita karena sesuai dengan pertanyaannya,
pacar teman, berarti kita harus flashback ke zaman aku masih belum menikah ya. Pernah suka sama pacar teman, tapi aku rasa kayaknya aku duluan yang suka sama si dia, karena aku sama si cowok itu satu SD gitu, jadi sukanya itu dari SD. Tahu ya? Jika 6 juta sih. Terus sukanya dari SD, kita se-SD, tapi aku nggak ngasih tahu ke dia, jadi suka dalam diam gitu. Udah gitu SMP beda sekolah tapi masih tetanggaan. Nah waktu SMP itu dia jadian sama teman aku gitu, teman yang satu sekolah sama aku, jadi dia jadian sama teman aku gitu. Jadi tapi aku masih suka sama si orang itu. Aku nggak tidak menyatakan perasaan ke si cowok itu dan membiarkan mereka berhubungan biasa. Jadi aku hanya menyukai dalam diam. Sangat pengecut ya. Oke. Terus siapa nama teman yang paling kamu benci? Wah ya. Kalau nama teman yang paling dibenci berarti udah nggak temenan lagi dong. Iya. Gimana ya? Sok. Oh enggak, teman yang paling benci. Kayak berarti dibencinya di belakang gitu. Oh my god. Tapi gak ada kok, gak ada. Karena temanku cuma 1, 2, 3, cuma 3. Bisa dihitung jari. Mahal. Ya, cuma 3. Kayaknya lebih enak ya. Temenan yang circle-nya dikit itu lebih kuat dari perpecahan ya. Enggak sih, sebenarnya gak bisa cari teman aja. Kalau lihat teman-teman Cici aja yang temannya cuma 3. Teman-teman Cici yang 3 ini temannya banyak. Oh, gitu. Berarti Cici sosiopat kali ya. Antisosial. Same with me. Apa hal paling memalukan seumur hidup kamu? Kan waktu SMA itu di sekolah tuh ada acara kayak bukan kultum apa ya, kayak sejenis kultum gitu. Jadi semua murid kumpul di lapangan, bukan Jumat ya biasanya. Tapi bukan kayak ada acara apa gitu, jadi pengajian gitu, ceramah di waktu SMA ini. Emang masa-masa SMA masa-masa yang paling diingat ya? Iya. Terus Banyak cerita. Kayak apa sih? Kelas meeting gitu. Nah, karena Cici dan temen Cici itu Mutia namanya, gak mau ikut, jadi kita mabal ke sekre. Sekre apa? Sekre. Tapi itu emang kayak tempat mabal kita gitu, sering banget kalau jam pelajaran. Banyak ke situ karena di sana ada komputer dan wifi gitu ya. Jadi bisa internetan. Nah, terus kita kan bawa kunci, jadi kita kunci dari dalam si sekrenya teh. Nah, kan ketua klubnya teh OSIS juga, jadi kan ngontrol. Nah, kepergok lah kita, jadi pas si ketua kita masukin kunci teh gak bisa karena ada kunci kita dari dalam. Kita buka weh, kita disuruh ke lapangan liatin semua siswa itu rumah bal cina diumumkan kita sih sebenarnya kelihatan itu cina di mana. Nah itu jadi digiring ku Abdinal. Sejak saat itu Mutia gak mau mabal lagi. ini yang ngajarnya siapa? Iya. Oh, tapi aku setuju. Setuju ya, bener ide bagus. Cak aku tak gitu. Sama dua-duanya. Akhirnya kualat ya dua-duanya. Patah hati terbesar kamu sampai saat ini? Yang pasti itu yang menurut aku beda. Oh, ternyata dia suka ibu. Oke, jadi ini cerita
cerita yang tadi ya, cerita terusan dari pacar teman aku. Nah, meskipun si cowok ini pacaran sama teman aku, tapi aku masih tetap suka sama dia. Cuman sukanya ya aku tahu batas gitu ya, dia milik orang lain gitu. Oke, suka aja biasa gitu. Silih berganti, ada cowok yang ditaksir lagi, tapi aku di bagian hati aku yang lain masih ada si dia gitu ya. Aduh. Terus dan ternyata si pacar aku itu sama pacarnya itu awet banget dari SMP, SMA sampai kuliah masih barengan. Nah, Kukira akan ada kesempatan. kukira ternyata tidak. Awet banget, bahkan sampai udah saling kenal dengan orang tua masing-masing. Jadi aku udah nggak ada harapan lah ya udahlah gitu. Oke. Move on. Terus dan waktu SMP kita nggak satu sekolah, SMA satu sekolah, dan kebetulan kuliah satu sekolah. Akhirnya sampailah di momen ketika waktu di tingkat pertama kuliah. Kalau semester pertama itu kita masih bareng-bareng sama teman-teman dari satu daerah ya, belum terpisah-pisah dengan kesibukan masing-masing. Jadi kami mahasiswa asal Garut ini masih sama-sama gitu, bareng-bareng. Nah, waktu itu mahasiswa dari asal kota Garut kumpul waktu malam tahun baru, karena ada beberapa mahasiswa yang nggak bisa pulang, termasuk aku. Terus si cowok itu, tapi pacarnya si cowok itu juga satu kuliah, cuman beda jurusan. Dan kebetulan si pacarnya itu yang teman akunya itu pulang kampung gitu. Jadi si A gitu ya, si A itu nggak pulang kampung, aku nggak pulang kampung, terus ada teman-teman yang lain juga nggak pulang kampung. Jadi sekitar ada 6 orang lah yang nggak pulang kampung. Nah, untuk merayakan tahun baru ya, malam tahun baru, jadi kita semua ngumpul di di kantin asrama dan kita main truth or dare. Ini kalau ini permainan truth ya, kalau yang waktu itu truth or dare. Sampailah ketika giliran si A ini kebagian truth, dan yang kita tanyakan adalah rahasia terbesar yang dia sembunyikan sampai saat ini, silakan ungkapkan. Lalu dia bilang apa coba aja? Sebenarnya dia dengan santainya, ya Allah, dengan santainya bilang ke aku, Ranti, sebenarnya aku itu sempat suka sama kamu. Anjir. Terus dalam hati, wah, aku juga suka sama dia. Kenapa nggak bilang dari dulu? Kalau dia bilang dari dulu terus menyatakan, aku pasti dari dulu. Tapi katanya, tapi dulu ya, sekarang aku tuh kan ada si itu, dia nyebut nama temen aku yang sekarang jadi pacarnya itu. Malah sekarang udah nikah mereka, jadi mereka langgeng banget ya. Dari SMP ya? SMP, SMA, tapi waktu SMA sempat putus dulu, nyambung lagi pas kuliah. Terus dan yang waktu putusnya itu malah itu ada kesempatan ya, kenapa nggak nanya ke aku gitu ya, tapi malah jadinya sama yang lain lagi kayak gitu. Terus pas kuliah nyambung lagi lah, dan akhirnya menikah ya. Tapi itu masa lalu ya, aku udah nikah, dia udah nikah, mudah-mudahan kita bahagia di kehidupan kita sekarang. Tapi itu yang namanya jodoh, tapi bukan apa, cinta itu tidak harus memiliki mungkin ya. Waktu itu sempat kecewa karena kenapa nggak bilang dari dulu, kalau lo bilang gue juga suka sebenarnya dari dulu gitu. Tapi ya udahlah ya. Jadi si A ini sangat membekas ya kehidupan aku. Dia ganteng sih, mirip Namjoon menurut aku ya, tapi menurut Cici enggak.
Lu Cici jauh lah ibu mahnya jeung nampun mana deh tarian ala TikTok masih DJ Nan Surya. udah ya, patah hati terbesar kamu. Selanjutnya Cici, Patah hati terbesar. kalau Cici pernah pacaran kan? Pernah. Terus pernah merasa patah hati nggak? Patah hatinya sebelum pacaran. Jadi sudah deketin sama cowok yang sebenarnya punya pacar. Terus pacarnya tuh jadi ke Cici gitu, padahal Cici gak tahu. Tahu Cici udah terlanjur suka gitu. Dibaperin gitu. Jahat eta mah. Iya. Cowoknya itu mah kurang ajar. Udah tahu punya pacar, malah Aku mau ke Cici ya tuh putus, tapi Cici gak tahu ya pacarnya yang mana, cuman ngomongnya baru putus gitu. Terus padahal belum. terus si cowoknya tuh Cici lagi di sekolah nelpon, ini pras ya, ini prasasti ya. Di ontrok gitu. Di ontrok gitu lewat telepon. Terus Cici tadi telepon teh ngedengerin mereka berantem. Tapi cowoknya emang ini sih Bu, soalnya dia udah bakal cerita sama Cici, si cowoknya tuh dijelek-jelekin. Si cowoknya Manipulatif ya. ke Cici, bener, ke Cici si cowoknya dijelek-jelekin. Tapi dia ke cewek, Cici. enggak, ke ceweknya dia gak mau putus gitu. Cowok-cowok toksik. Ini jahat banget ya. Manipulatif. Pernah nangis atau sedih sampai berlarut-larut karena apa? Pernah lah, kayaknya semua juga pernah ya. Tapi waktu itu emang drama sih, drama banget ya, drama keluarga sebenarnya ya. Jadi aku itu dibesarkan oleh seorang single mother karena ayah aku meninggal. Terus ibu aku nikah lagi sama ayah tiri aku baik. Aku sayang sama dia juga memperlakukan aku sangat baik seperti anaknya sendiri. Terus suatu hari ibuku meninggal dan ayah tiriku menikah lagi. Jadi literally aku di rumah itu sama ayah tiri dan ibu tiri gitu ya. Jadi bukan sama siapa-siapa secara harfiah gitu ya. Tapi karena aku punya adik satu ibu, meskipun beda ayah, jadi aku tinggal sama adik aku, sama ayahnya, which is ayah tiri aku, dan sama ibu tiri. Lumayan agak drama sih, karena mungkin ibu tiri aku itu nggak suka aku ada di situ. Terus akhirnya karena aku nggak kuat mental gitu ya, jadi aku dibawa sama bibi aku. Tapi aku masih suka intens ketemu sama adiknya karena kan kita satu ibu gitu ya. Jadi adik aku itu aku cuman punya dia satu-satunya lagi sebagai keluarga. Terus suatu hari karena aku sibuk sekolah SMA, jadi pernah beberapa bulan aku nggak ketemu adik. Nah akhirnya aku itu inisiatif lah pulang sekolah mau ke rumah buat ngejenguk adik. Pas diketuk si pintu rumah yang dulu ibu aku dan ayah tiri aku terus adik aku tinggal itu, pas dibuka itu bukan punya mereka lagi, dijual gitu ya. Jadi rumah itu dijual karena itu rumah dari hasil rumah tangga almarhum ibu aku. Jadi seharusnya kan aku ada bagian gitu ya, bagian dari mungkin warisan gitu ya, warisan. Nah tapi aku nggak tahu sama sekali, bahkan dari keluarga aku pun, dari keluarga ibu itu nggak ada yang tahu kalau rumah itu dijual. Yang aku sedih sebenarnya bukan dari dia ngejual sepihak tanpa sepengetahuan aku dan aku nggak dikasih warisan, bukan, tapi aku kayak dijauhkan gitu dari adik gitu ya. Itu rasanya sakit banget. Pas dibuka pintu dan bukan orang itu, aku nangis di depan si pemilik baru itu.
nangis sambil hujan, karena hujan jadi aku belum bisa pulang. Terus akhirnya pulanglah. Mungkin di angkot juga udah kelihatan wajah aku tuh udah nangis gitu ya. Pas nyampe di rumah, bibi aku kasih tahu bahwa rumahnya nah udah gitu barulah dicari sama keluarga gitu ya, kemana ini perginya gitu ya, kemana ini perginya, karena yang aku pengen cuman ketemu sama adik gitu ya. Tapi keluarga aku keluarga yang terutama keluarga dari ibu aku merasa inilah, karena secara kasarnya mengambil harta anak yatim gitu ya. Tapi meskipun aku nggak mempersoalkan itu sebenarnya, tapi akhirnya ketemulah, dan ternyata yang aku tahu hasil dari ngejual rumah itu dipakai untuk menikahkan anak dari ibu tiri. Drama ya. Oke. Kalau aku sih udah, tapi masalah itu udah clear ya, dan aku pun udah dapat bagian, dan bagian aku itu alhamdulillah aku jadi bukan modal ya, jadi operasional aku sewaktu kuliah, karena aku kuliah alhamdulillah dapat beasiswa. Jadi uang dari itu meskipun ya adalah dipakai untuk operasional, misalnya untuk kosan, untuk buku dan makan gitu, itu dari situ alhamdulillahnya. Dan itu udah clear ya, aku udah ketemu sama adik aku, terus sekarang adik aku udah kuliah, aku udah nikah, dan insyaallah bahagia, amin. Ini satu pertanyaan buat berdua aja. Pernah waktu itu HP Cici teh dipinjam sama si papa. Ini bukan family matter, ini Beda-beda. yang nyeri hati pisan Gara-gara HP ku si papa. Jadi HP Cici itu deh Galaxy S4 dulu mah bagus ya. Pertama kamu mah tuh si Cici karena HP itu dipinjam ku si papa. Terus kan itu teh emang ada ini ya, agak rusak jaringannya. Bilangnya mah di servis karena pinjam tapi gak dibalik-balikin, kemana Cici teh? Kalau nggak ada HP Cici, sekarang si bapak di servis. Cici ngedatengin konternya gak ada, dijual. Oke. Mungkin dulu karena Cici masih kecil, jadi dianggapnya bisa dibodoh. Terus handphone belum jadi kebutuhan vital gitu ya. Kalau sekarang kan vital banget ya, apalagi online, kuliah online. Kayaknya semua ayah kayak gitu deh. Kalau lagi nggak ada uang, nggak ada pemasukan, kalau nggak perhiasan istrinya, ya HP anaknya yang jadi korban. Kayaknya udah ya, segitu dulu. Kayaknya durasinya juga udah cukup, lumayan panjang. Untuk review baksonya enak, recommended. Jangan lupa kalau misalnya mampir ke Jalan Cikajang, Kabupaten Garut, kalau kalian mau pergi ke pantai gitu ya, ke Pamengpeuk, lewat sini pastinya jangan lupa mampir dulu di Sukarasa. Bakso Sukarasa. Bakso pedesnya enak banget. Beneran pedesnya. Terus cabenya juga enak. Dagingnya banyak banget. Ini 8.000 tapi dagingnya banyak banget. Dapat ini juga. Ini gratis komplement. Jadi kalau misalnya kita terlalu pedas, bisa pakai air hangat. Oke, itu aja. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. See you di makan selanjutnya sambil curhat lagi. Oke. Bye.